singkat aja. Satu, apa saja yang kalian udah lakukan untuk kesatuan informatika atau kontribusi kalian untuk mempererat kesatuan informatika. Yang kedua, apa program kerja kalian yang menurut kalian berdampak positif untuk kesatuan keluarga informatika. Yang ketiga, bagaimana cara kalian itu agar masyarakat informatika merasakan mempunyai pemimpin dan mempunyai pemimpin yang positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama, apa yang sudah saya lakukan. Nah, mungkin kalau berbicara apa yang sudah saya lakukan, saya belum banyak yang bisa saya hasilkan, yang bisa saya lakukan. Cuman insya Allah dengan berdirinya saya di sini, saya mengambil satu langkah, satu aksi buat teman-teman semua. Saya mewakili di sini teman-teman keluarga informatika. Insya Allah saya berada di sini mewakili teman-teman, bahwa ide-ide teman, aspirasi teman-teman tentang tadi masalah kesatuan itu. Nah, langsung menjawab ke masalah kedua, bagaimana kita bisa memiliki kesadaran, bisa memiliki himpunannya dulu, belum ke pemimpinnya. Nah, berangkat dari permasalahan itu, seperti yang sudah saya ungkapkan tadi sebelumnya, kita harus bisa meningkatkan rasa memiliki. Nah, itu bisa kita wujudkan dari program-program seperti tadi saya katakan. Kita harus sering-sering kumpul bareng, kita harus sering-sering mengadakan program yang bisa kita aja seperti mungkin sharing bareng, bagaimana keluh kesah dari teman-teman di informatika. Ketika kita mendengarkan keluh kesah dari mereka, di situ mereka akan merasa dihargai. Ketika orang itu merasa dihargai, dia akan memberikan feedback kepada orang-orang yang sudah menghargai mereka. Disitulah kita akan bisa meningkatkan rasa memiliki mereka. Nah, di situ peran pemimpin sangat penting. Pemimpin harus bisa mengayomi, bisa meningkatkan rasa kecintaan mereka. Bagaimana caranya? Nah, itu bisa diwujudkan dalam proker-proker yang bisa kita realisasikan nanti bersama. Mungkin dari saudara Isan sendiri bisa ikut membantu kita nanti. Kira-kira seperti itu. Oh iya, langsung untuk prokernya sendiri, tadi juga sudah disampaikan. Sebaiknya proker-proker yang ada itu tidak hanya bersifat satu tapi besar, atau mungkin yang bersifat jarang-jarang atau bagaimana, tapi kita harus bersifat continuous. Nah, jangan sampai ketika satu acara selesai kita udah akrab, udah aja, nggak ada kelanjutannya. Kita harus continuous, nggak bisa cuma sekali dua kali. Nah, dari seperti yang dikatakan tadi kan, kalau misal kita sudah bisa dihargai, jelas kita akan menghargai orang tersebut. Nah, itu harus berjalan terus menerus supaya bisa menjalin komunikasi yang baik. Yang pertama, saya sudah memaparkan sebelumnya kenapa sih saya merasa perlu untuk menjalankan diri. Yang pertama, saya sebelumnya menjabat di divisi intrakampus, di mana intrakampus itu bertugas untuk menghubungkan semua entitas-entitas dalam himpunan. Kemarin saya sempat, setelah saya tahu masalah terpecahnya beberapa kalangan IF, saya coba menyatukan IF dengan cara mencari tahu setiap kalangan, apa saja kalangan yang ada, terus saya mencari permasalahannya. Dan permasalahannya itu saya coba tawarkan sebuah solusi. Seperti contoh konkret yang saya lakukan, mediasi dengan Pak Dawam, diskusi tentang bagaimana teman-teman di kompetisi bisa didukung di setiap kompetisi. Terus di teman-teman lab kemarin bikin diskusi antara himpunan, teman aslab dan Pak Dawam. Di situ kemarin di situ kita lakukan diskusi bagaimana sih harusnya Pak Dawam menyampaikan alur inventaris yang seperti apa yang dilakukan sama fakultas. Nah, itu yang saya lakukan untuk menyatukan bagaimana saya bisa buat semua kalangan itu merasa butuh dengan himanya. Ketika kita sudah butuh, orang sudah mulai merasa kecanduan dengan himanya. Disitulah kita bisa melakukan yang kedua, proker. Nah, di sini kita bisa masukkan proker, bagaimana kita bisa membuat proker-proker persatuan. Yang pertama, kita harus kuatkan kaderisasi. Itu yang pertama.
kita harus kuatkan kaderisasi. Kemarin waktu Pak Said pertama menjawab, ada info katanya Pak Said mau ketemu bicara tentang kaderisasi yang bagus tahun depan. Nah di situ saya mulai coba, kita harus mulai memetakan bagaimana kaderisasi yang bagus, dan itu harus kita lakukan secara musyawarah dengan beberapa orang. Terus selanjutnya kita harus membuat kampanye-kampanye konkretnya, seperti mungkin dalam 1 minggu kita bisa bikin malam minggu coffee break, di mana kita bisa ngumpul bareng-bareng cerita tentang HIMA IF, karena setiap kalangan itu punya cara pendekatan beda-beda. Mungkin di teman-teman lab kita bisa ngadain pengajian bareng setiap awal bulan dan segala macam, sehingga di situ mungkin kita bisa teman-teman aslab di situ bisa meluapkan apa aspirasinya, karena setiap kalangan punya cara pendekatan berbeda-beda. Terus bagaimana masyarakat menjadi pemimpin? Ini ada satu pesan dari Ketua KMIF Febrian Imanda. Dia pernah mengatakan sama saya, kutipan dari Pak, yang penting dia bilang ada 3 kalimat, yaitu yang pertama itu sosok pemimpin adalah di depan dia bisa menjadi contoh, yang kedua di tengah dia bisa membangun niat, yang ketiga di belakang dia bisa menyemangati anggota-anggotanya. Itulah yang harus diwujudkan sama pemimpin ini. Oleh karena itu, kalau saya menjadi pemimpin di sini, saya harus bisa merepresentasikan semua kalangan yang ada. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.